kasihilah musuhmu. Iya. Ya, lu kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, Lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. Laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi lu. Kenapa lapor polisi? Karena lu berbuat salah. Nah, karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil semua barangnya sama perampok itu? Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Sekarang kalau udah jadi mengasihi musuhmu, gimana caranya gue tanya? Nah, saya juga bingung. Berarti lu selama ini jadi Kristen bingung dong. Shalom teman-teman semuanya. Kelihatan lagi kebotolan dari Donditan. Dia mau menjelaskan makna kasihilah musuhmu di dalam Alkitab, tapi pada akhirnya blunder sendiri. Dia menggunakan contoh seperti ini. Ketika dalam perjalanan kita dirampok, lalu kasih seperti apa yang mau kita lakukan? Lawan bicaranya itu menjawab bahwa ya saya pasti akan lapor polisi. Loh, kalau lapor polisi berarti kamu mau mencari keadilan kan? Lalu bagaimana sih kita mau mengasihi orang yang merampok kita tadi? Bingung kan? Nah, lalu di situ judulnya Kristen bingung. Teman-teman, memang botol betul Donditan ini. Saya mau menjelaskan dengan contoh yang sama. Kasihilah musuhmu. Ketika dalam perjalanan saya dirampok, maka saya akan melaporkan yang merampok saya itu kepada polisi. Apakah ketika saya melaporkan yang merampok saya itu kepada polisi, saya tidak mengasihi dia? Tentu tidak. Saya mengasihi orang yang merampok saya itu, maka saya melaporkan dia kepada polisi. Kenapa? Karena ketika kita laporkan dia kepada polisi, di sana dia akan dibina. Di sana dia akan mendapatkan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah salah. Ya kan? Ketika kita melaporkan kepada polisi, maka kita telah menyelamatkan si perampok tadi. Supaya dia menyadari akan tindakannya yang salah tersebut. Apakah ini bukan kasih? Ini adalah kasih, Donditan. Kamu kok nggak ngerti, logikamu nggak main. Ini bentuk kita mengasihi dia, maka kita melaporkan dia kepada polisi. Supaya dia dibina untuk bertobat dari tindakan-tindakannya yang merugikan orang lain tersebut. Itu mengasihi musuhmu. Jadi jangan terlalu sempit memahami makna kasihilah musuhmu itu. Sempit sekali. Donditan sempit banget otaknya. Anehnya ada orang Kristen yang ikut-ikutan bodoh lalu mengikuti logika yang disampaikan oleh Donditan tersebut. Kok sama-sama bodoh kalian ya? Kok kadang nggak masuk otak saya itu melihat manusia-manusia seperti Donditan bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain. Mengasihi musuh itu tidak sedangkal yang dipahami oleh Donditan. Iya kan? Tindakan merampok adalah tindakan yang salah. Ketika kita melaporkan si perampok itu dan disadarkan oleh polisi, kita sudah menyelamatkan dia dari tindakan-tindakannya itu. Ini adalah kasih, ini bentuk kita mengasihi musuh kita. Mikir Donditan, otakmu pakai dalam berargumentasi. Oh teman-teman yang mendengarkan mengagung-agungkan Donditan, kok bisa ya kalian mengagungkan manusia seperti ini dengan logika-logika yang dangkal seperti itu? Berhenti kau ngomong topik-topik yang berkaitan dengan Alkitab kalau kau tidak tahu apa-apa. Jangan menyesatkan orang dengan logikamu yang dangkal itu. Baik teman-teman, hanya itu yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.